Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifkia Muazib Ahdan dengan NPM 29. Jadi video ini dimaksudkan untuk menjelaskan eh, mengenai subnetting ya, di soal yang diupdate. Jadi karena saya sudah terlanjur bikin videonya untuk soal sebelum diupdate tadi saya menggunakan IP awal asumsi ya. Jadi saya memutuskan untuk merecord subnettingnya saja dan yang berbeda kan ada DHCP full DHCP-nya karena dia memiliki hostnya lumayan banyak ya. Jadi saya lebih cocok pakai DHCP dan pakai statik. Oke, pertama yang bakal saya yang bakal saya jelasin itu tentang subnetting ya dari update soalnya. Jadi yang saya jelasin di sini hanya subnetting dan DHCP dari soal yang diupdate. Oke, diberikan eh, host di siswa tuh di lab siswa 64 dan dosen 15 orang dan IPv 4-nya yang diberikan adalah ini dan IPv 6-nya yang diberikan adalah ini. Dan untuk IPv 6 ini adalah subnet pertama dan untuk subnet selanjutnya bertambah satu. Dan ini soalnya udah logik untuk sebuah IPv6. Nanti saya bakal jelaskan kenapa. Oke, di sini saya udah ngetik. Jadi eh, pertama di sini diberikan IPv4-nya kan ini. Kita cek dulu apakah ini adalah network ID. Apakah ini adalah network ID? Gimana cara ngeceknya? Ceknya yaitu IP-nya itu dijadiin angka bit dan begitu juga dengan subnet masknya. Jadiin angka bit terus kita lakukan operasi N dan ya ini kan size 24 jadi yang bakal terus semua bakal yang ini, sisanya bakal ini terus semua nih, dan yang bagian sini bakal nol semua ya. Pas kita lakukan N dan jadilah IP sekian dan dimana ini adalah network ID dan ini sama dengan IP V4 awal tadi yang sudah diberikan. Nah, maka ini benar bahwa adalah bahwa IP ini adalah network ID. Network ID. Oke, selanjutnya kita hitung prefix per subnetnya gitu. Oke, pertama tuh kita uh, urutin dulu. Uh, Urutin dulu jaringan per jumlah host yang dibutuhkan gitu. Pertama tuh ada VLAN siswa. Itu dia perlunya 64 host tadi. Oke, terus cara ngitungnya prefixnya gimana? Jadi prefix ini bergantung kepada jumlah host ya. Jadi prefix itu kan dia menentukan jumlah host yang disediakan dalam subnet tersebut. Oke, cara ngitungnya tuh berarti 2 pangkat sekian. Kalau dikurang 2 dia bakal lebih dari sama dengan bakal lebih dari sama dengan jumlah hostnya 64 ya. Oke. Jadi kalau di sini kita coba 2 pangkat 7 itu dikurang 2 kan. Dikurang 2 kenapa? Karena itu buat network ID dan broadcast ID. Jadi 128 kurang 2 126. 126 itu lebih besar sama dengan 64. Kalau kita coba 2 pangkat 6 kurang 2 itu 62. Sedangkan 62 tidak lebih besar dari 64. Maka kita pakai pangkat 2 pangkat 7. Dan itu hasilnya 126 lebih besar dari 64, di mana 126 ini adalah host yang disediakan di subnet tersebut. Nah, adapun bit yang digunakan berarti kan 2 pangkat 7 berarti bit 7. Bit 7 maksudnya berarti dari sebelah kanan. Nolnya ada 7. Di mana itu adalah slash 25. Menyediakan 126 host. Oke, berarti untuk VLAN siswa dia pakai prefix 25. Begitupun prosesnya untuk menentukan prefix VLAN dosen, selanjutnya VLAN dosen ya, karena dia 15 host. Diurutkan tadi kan dari yang terbanyak. Dia kita coba 2 pangkat 5 min 2, apakah lebih besar dari sama dengan 15?
Iya, lebih besar. Kalau pakan 4 tuh dia masih kurang dari 15, sehingga kita pakai 2 pangkat 5 pasti kurang 2 jadi 30. Lebih besar dari sama dengan 15. Maka yang digunakan adalah bit 5. Di mana bit 5 ini subnet plusnya. Kayak tadi prosesnya, terus dapatlah prefixnya 25. Di mana dia menyediakan 30 host. Sebenarnya 32, tapi duanya kan dipakai oleh network ID dan broadcast ID. Terus adapun jaringan yang menghubungkan antara router 1 dan router 3 itu dia menggunakan dua host, yaitu interface dari router 1 dan interface dari router 2. Maka jumlah hostnya ya ini 2 pangkat 2 min 2 lebih besar sama dengan 2. Maka bitnya 2, sehingga prefixnya ada 30 yang menyediakan 2 host. Pas. Terus yang ini juga 2 host. Sama kayak ini penghubung router. Cukup 2 host saja. Prefixnya 30. Adapun server ya, hostnya itu 2 juga. Eh, yang mana pertama itu host yang ada di interface router 3 dan satu lagi host untuk server, DNS server. Maka itu juga 2 host sama pakai prefix 30 yang menyediakan 2 host. Oke, itu buat IPv4. Sehingga kalau kita urutkan dalam tabel 26 yang aslinya 128 tapi dipakai buat network, ini ada network dan broadcast. Ini adalah ujung ujung ke ujung dari sebuah jaringan gitu. Network ke broadcast ID dan sisanya itu adalah host range, di mana hostnya itu 126 host. Adapun VLAN dosen tadi host yang diberikan 30, maka dari 127 berlanjut ke 128, terus host range-nya 129, ditambah aja 128 tambah 30 berarti 158 ya sampai sini. Adapun prefixnya yaitu 27 dan broadcast ID-nya 159 ya. Begitu seterusnya, walaupun router 1 ke router 3 dua host yang diberikan, aslinya 4 tapi duanya dipakai buat network sama broadcast, berarti berlanjut dari 159 ke 160, 161, 161, 162, lalu 163 untuk broadcast. Terus selanjutnya lanjut sama kayak tadi, kayak barusan, 100, lanjut dari 163 berlanjut ke 164 untuk network selanjutnya. Dan ya, dua host range-nya itu ada dua, yaitu 165 dan 166, dan broadcast ID-nya 167. Dan begitu pun untuk server, sampai ke ujungnya broadcast ID-nya 171. Begitu untuk pembagian subnetting IPv4 pada soal yang diupdate. Lalu untuk IPv6-nya, keterangannya tadi, ini itu udah termasuk subnet, dan itu adalah subnet pertama. Gitu. Lalu prefixnya ini 64, karena prefixnya 64, dia tuh nyangkut di angka di digit hexa di sini tuh. Nah, angka ini kita representasikan dalam bit. Oke. Nah, karena dia slash 64 dan dia kelipatan 4, ya, 64 kan kelipatan 4, tentunya yang berubah sampai sini, kelipatan 4 digit. Simpelnya aja, simplifikasinya. Digit bit sampai 4 digit bit yang bakal berubah gitu. Oke. Jadi makanya make sense kalau dia ditambahin satu-satu. Kalau misalkan soalnya 63, nah itu kalau misalkan ditambahin satu gitu kan, untuk subnet selanjutnya itu nggak make sense. Soalnya kalau 63 yang berubah cuma 3 bit di awal doang. Dan itu bakal kelipatan 2, bukan kelipatan satu untuk uh, subnet selanjutnya gitu. Itu kurang lebih. Ya berarti kalau kita perlu 5 jaringan, simpel aja di IPv6, nggak usah nentuin berapa jumlah hostnya. Kita cuman ngurutin aja buat
jaringannya. Jaringan pertama VLAN dosen, siswa, R1, R3, R2, R3, dan server. Dosen tuh yang satu, network ID ini, terus siswa yang dua, selanjutnya 3, 4, 5, dan seterusnya, tapi di atas 5, setelah ini tuh nggak kepake, belum terpakai, atau bisa jadi ntar kepake, tapi di sini kita nyampe 5 aja buat networknya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke DHCP, di mana DHCP ini adalah Dynamic Config IP. Kita tuh masukin IP-nya secara dynamic, otomatis gitu, nggak secara statis. Jadi kalau udah pakai DHCP kita otomatis bisa masukin si IP-nya langsung. Ya, dimana yang saya pakai adalah jenis stateless atau router as server. Dan yang pakai DHCP itu di sini saya contohnya si siswa aja ya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, buat dulu aja. Oke, keluar. Apa yang harus kita lakuin untuk mengaktifkan DHCP ini? Pertama kita coba ya, IPv4, buat IPv4. IP IP DHCP, terus excluded address. Nah, ini nih IP yang nggak bakal kita masukin ke pool DHCP, jadi nggak nggak berlaku lah buat dibagiin ke host gitu. Dimana di sini tuh adalah si gateway, yaitu 192.168.0.1. Oke, kalau udah kita bikinlah IP DHCP, pool IP DHCP pool. Terus sorry, ini nggak mau strip nama. Terus kita bikin nama poolnya apa nih? R1, saya namain R1 pool IPv4 biar gampang. Terus kalau udah kita masuk ke line config DHCP-nya, terus kita masukin aja networknya untuk uh, jaringan tersebut, networknya berapa. Di sini 192.168.0.1 ya. Maaf, subnet masknya belum. Oke. Terus buat default gateway-nya atau default routernya 92.168.0.1. Oke, kalau gitu udah selesai. Berarti seharusnya udah bisa untuk DHCP ya. Kita ubah dulu ilustrasi. Buat IPv4. Oke, successful ya. Paling buat DNS-nya kita masukin dulu. DNS-nya 92.168.0.18. Oke, kita exit. Sekali lagi kita coba. Oke, ini DNS-nya juga udah masuk ya. Oke, untuk IPv4-nya udah. Sekarang kita coba buat IPv6. Gimana caranya? Uh, kita ketik aja komen IPv6 and then other. Oh enggak, sorry. Oke. Kita aktifin, pertama kita bikin dulu ya. Buat nama poolnya apa? IPv6 DHCP pool, terus namanya apa aja bebas, R1 pool IPv6. Kalau udah kita masuk ke line config DHCP v6, kita di sini masukin DNS server, yaitu di sini adalah ini ya, paste aja.
2 ya. Oke, kalau kita exit, terus selanjutnya kita masuk ke interface yang terhubung ke untuk lakukan DHCP DHCP ya. Di sini kita pakai yang ini. Di sini adalah VLAN ya. Jadi kita masuk ke interface VLAN. Interface VLAN 1. Terus kita ketik IPv6 and the other config flag. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kita mengaktifkan flag other config flag gitu. Yang mana ini menandakan bahwa kita menggunakan DHCP jenis stateless, yang dimana router di sini berperan sebagai server DHCP. Lanjut, satu lagi itu IPv6 DHCP DHCP server, terus IPv6 kita namain aja server stateless. Oke, ini kita namain DHCP servernya dengan IPv6 stateless. Udah, kita keluar aja. Oke, sekarang kita coba untuk automatic IPv6 configuration-nya. Oke, successful. Beberapa tambahan. Di sini kabelnya pakai crossover karena semua jenis portnya sama. Namun walaupun pada dasarnya router itu kan dia ada gigabit Ethernet, tapi kan udah ada modul ya untuk fast Ethernet dan lain-lainnya, konsol serial gitu. Jadi jenis portnya mah sama gitu. Jadi dia pakai crossover semua untuk teorinya. Namun pada praktiknya di sini kita pakai strike bisa aja. Karena udah ada teknologi MDX di mana dia tuh memungkinkan perangkat buat nyocokin gitu. Dia pakai jenis kabel apa, jadi bisa terhubung secara otomatis. Terus adapun di sini IPv4 kita tetap saya pakai DHCP. IPv6 sebenarnya bisa DHCP, tadi kan otomatis. Tapi kalau DHCP nanti default gateway-nya ngaco gitu soalnya. Di sini nih dia jatuhnya VLAN. Ya, dan saya masih belum terlalu mengerti untuk itu. Jadi saya putuskan untuk tetap memakai static aja buat IPv6-nya agar tidak kacau ya. Ntar pas ngeping-ngeping takutnya ada yang kacau. Oke, mungkin itu aja. Beberapa tambahan.